Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Yohanes 14 ayat ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Di pagi hari Rabu ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa menyatakan segala kemurahan dan pertolongannya bagi kita, dan tetap hidup dalam ketekunan kepada Dia. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Wow, mantap! Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya berkata sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tapi sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mau hidup dengan iman yang teguh kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan baca dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Tema kita adalah hidup dengan iman yang teguh. Dari ayat ini, pertanyaan yang saya ajukan untuk membawa kita lebih kepada pengenalan akan firman Allah, dasar-dasar apa yang harus kita miliki agar dapat hidup dengan iman yang teguh. Dasar-dasar yang harus kita miliki agar dapat hidup dengan iman yang teguh menurut 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 9 adalah, yang pertama dikatakan kita harus rendah hati. Kita tahu bahwa rendah hati itu selalu akan mendapat belas kasihan Tuhan. Rendah hati dikatakan oleh firman ayat di ayat 5b-nya dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati, Alkitab katakan bahwa mereka akan ditinggikan pada waktunya. Jadi kalau kita rendah hati, walaupun mungkin orang menganggap itu sebagai sebuah kebodohan, bukan sebagai kebanggaan bagi kita, atau kita, kalau saya katakan kita seharusnya kalau bersama dengan Yesus itu harus tetap rendah hati. Memang ada persoalan-persoalan, tetapi kalau kita cakap untuk menyelesaikannya dan kita mau mengkoreksi diri dan mau dikoreksi dan mau mengkoreksi, itu namanya seimbang. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, Alkitab katakan untuk memiliki hidup dengan iman yang teguh, yang Anda harus miliki yang pertama itu rendah hati. Sama seperti air dari gunung. Kebetulan setiap kali saya berbicara soal rendah hati akan saya ingat daerah saya ini adalah daerah yang paling rendah. Karena apa? Dan saya sudah ada di hampir di bibir pantai. Jadi di sebelah sana sedikit ada sungai. Dan sungai itu mengalir dari gunung sana, dari Rinjani sana, mengalir kemari. Dan selalu air laut di Ampenan akan selalu siap menampung sebanyak apapun. Dan kalau kita rendah hati, saya mau katakan, dalam kerendahan hati kita, kita siap menampung segala hal yang akan Tuhan percayakan kepada kita, termasuk kuasa dan mujizat dan kesembuhan
yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, tetaplah rendah hati. Yang kedua, percaya kepada Tuhan, ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Jadi dengan arti kata bahwa kita percaya kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaannya. Kalau orang yang percaya, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau dia takut, dia khawatir, dia tinggal serahkan saja kepada Tuhan. Dan ketika dia serahkan, dia mengambil imannya dan percaya bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kadang-kala saya heran, karena apa? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita tentu mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Tetapi mau saya katakan, banyak kali orang khawatir, orang bimbang akan kuasa pertolongan Tuhan, akan kuasa kesembuhan Tuhan, akan kuasa pertolongan Tuhan. Dan kadang-kala meragukan. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa ketika engkau rendah hati, ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada orang tua yang bisu tuli itu, berkata, kalau engkau bisa melakukan, kalau engkau mau. Yesus berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Dan dia berkata, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Murid-muridnya tidak bisa mengusir setan. Kenapa? Karena kurang percaya. Saya belum pernah gagal untuk mengusir setan. Berapapun usianya, mau 250 tahun, mau sudah berapa lama menguasai orang itu, belum pernah saya gagal untuk mengusir setan. Belum pernah saya katakan give up. Karena apa? Ada Yesus. Yang saya beritakan bukan diri saya. Yang saya beritakan bukan kuasa saya. Yang saya beritakan bukan kemampuan saya. Tapi kemampuan Yesus yang saya percaya itu. Dan itu sebabnya, percayalah pada kuasanya. Percaya kepada Allah. Dia telah memberikan kuasa itu kepada. Dan kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, doa. Dasar yang ketiga adalah doa. Sadar dan berjaga-jagalah. Jadi kalau Anda lihat, ini kan Petrus, surat Petrus ya. Kalau Anda lihat Kisah Rasul 8, 5 ayat 12, bagaimana sebenarnya dia telah siap-siap untuk dipancung oleh, atau dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan Yakobus sahabatnya sudah dipenggal terlebih dahulu. Dan itu sangat menyedihkan. Dan yang anehnya, Yakobus telah dipenggal, Herodes menyuruh menangkap Petrus ini karena orang Yahudi merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Raja Herodes. Nah, tetapi ketika mereka berdoa, Petrus itu bukan orang yang lalai berdoa. Kalau kita baca dalam Kejadian 3, Kisah Rasul 3, Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 4, kita bisa melihat Kisah Rasul 2, bagaimana mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Dan itu sebabnya ketika Petrus mengalami penderitaan, mengalami hari di mana atau besoknya dia akan mengalami pemenggalan kepala, tapi dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan dia berdoa, bukan tidak berdoa, walaupun Alkitab tidak menyatakannya. Tapi sebagai orang yang tahu bahwa bagaimana Petrus itu. Dan yang jemaat juga mendoakan dia. Dan pada akhirnya kita lihat, Tuhan mengirimkan seorang malaikat untuk melepaskan dia. Sementara dia masih tidur. Dan bangun. Pakai kasutmu, pakai ikat pinggammu, pakai jubahmu. Ayo berangkat. Padahal ada orang-orang, ada musuhnya di situ yang menjaga dia. Ada prajurit, 2 prajurit, dan harus melewati 4 prajurit, 4 regu. Setiap prajurit itu ada 4. Dan saya yakin masih banyak prajurit-prajurit yang berjaga. Tapi Tuhan bisa membuat mereka, kalau di sini dikatakan ilmu sirap. Tapi Yesus tidak, malaikat tidak pakai ilmu sirap. Tapi karena Tuhan yang mengendalikan manusia, Tuhan mampu mengkatupkan mata
membuka mata, mencelikkan mata, membuka mata, menutup mata, dia sanggup. Dan Tuhan membuat bisa tidur pulas, dia bisa membuat orang tidak bisa tidur. Itu sebabnya kalau kamu nggak bisa tidur, datang pada Tuhan, ya. Nah, dia kalau Anda tidak pernah lagi bisa cukup tidur, minta dipsirnya Tuhan supaya kita diberikan tidur, tapi setelah bangun kita tetap bisa bergairah beraktivitas. Kita tetap bisa berdoa pagi, kita bisa membayar buah sulung kita kepada Tuhan. Jadi ya berdoa. Nah, itu yang dilakukan oleh Petrus. Sehingga ketika dia berdoa, ada mujizat yang terjadi. Besok saya akan mulai bercerita soal dasarnya kuasa doa. Nah, yang ketiga, yang keempat, iman. Makanya dikatakan ayat yang ke-9, milikilah iman yang teguh, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman itu tidak boleh terpisah dari hidup. Iman itu tidak boleh lemah. Saya sudah bercerita kemarin bagaimana supaya iman itu teguh. Teruslah berdoa di hadapan Tuhan. Teruslah menyatakan kasih-Mu di hadapan Tuhan. Baca firman Allah, hidup sesuai dengan firman Allah, hidup dalam kekudusan. Kalau ada waktu dan kesempatan bagimu, berdoalah dan berpuasalah. Jangan berdoa tapi tak berpuasa, tidak berpuasa tapi tidak berdoa. Kita berdoa dan berpuasa, itu penting. Karena ketika kita berdoa tidak berpuasa, ya ada sih manfaatnya ada. Tapi kadangkala ada Alkitab katakan ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Penting kita berdoa dan berpuasa. Dan itu kita harus mendisiplinkan diri untuk mengambil waktu-waktu tertentu kita untuk berdoa dan berpuasa. Saya mengambil dua-dua puasa saya ketika saya berpuasa cukup panjang. Tapi saya selalu mengatakan bahwa semua itu bukan karena kuat atau gagah, tapi semua karena ada satu kerinduan di mana saya mau melihat hal-hal besar yang Tuhan kerjakan. Ketika orang bertanya, apakah Anda tidak berdoa malam? Saya hampir aktif berdoa malam. Walaupun kadangkala ketika lelah sekali, itu kalau udah berdoa malam, biasanya 2-3 kali dalam seminggu, itu kadangkala tubuh itu bisa drop dan perlu sesuatu yang kadangkala tidur panjang. Tapi nggak apa-apa. Tapi setelah kita beraktivitas, kita itu biasanya setelah itu kita cukup panjang, lalu kita sore-sore sudah mulai ngantuk. Saya sudah akan bilang sama istri saya akan tidur, saya lelah, Tuhan, tolong. Karena ketika saya berdoa pagi-pagi pun, sejam berapapun saya bangun, saya akan tetap membangunkan anak istri saya untuk berdoa atau sama-sama berdoa. Kalau masih kuat saya akan berdoa Zoom bersama dengan teman-teman. Jadi tetapi kalau saya tidak kuat, saya minta untuk istirahat sejenak. Artinya apa yang mau saya kita? Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, iman saya bukan semakin loyo, tapi iman saya semakin tangguh. Dan itu sebabnya saya katakan sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya tetap mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Ketika saya sakit, tinggal tumpangkan tangan, atau istri saya sakit, atau anak saya sakit, tinggal saya menumpangkan tangan atas mereka. Karena apa? Tuhan masih tetap sama, dia tidak pernah berubah. Yang masalahnya, adakah iman di hatimu? Adakah keyakinan teguh bahwa Tuhan mampu menyembuhkan? Dan kalau engkau memiliki atau hidup dengan iman yang teguh, saya yakin dan percaya kita akan bisa melihat hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan saya rindu ketika saya membaca firman Allah, bagaimana Tuhan melakukan mujizat terhadap orang lumpuh, orang banyak, bagaimana ketika Tuhan menyembuhkan melalui Petrus, Eneas, Tuhan sembuhkan begitu luar biasa. Ketika dia membangkitkan Dorcas, Tuhan, orang-orang percaya
Dan itu menggelitik hati saya untuk hidup dalam penyerahan total kepada Dia. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap janjinya. Saya sudah katakan, hiduplah sesuai dengan janji-janji Allah dan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Dan puji nama Tuhan, ketika engkau hidup dengan iman yang teguh, itu bukan karena hebat kita, tapi karena Kristus, Roh Kudus, Bapa Anak yang senantiasa meneguhkan kita dari saat ke saat. Kiranya Tuhan Yesus telah memberkati kita sehingga kita tetap memiliki dasar-dasar yang teguh ini. Rendah hati, percaya kepada Tuhan, berdoa dan beriman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita akan melihat banyak hal, perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan melalui dan di dalam hidup kita, orang yang hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih sayang-Mu. Kami mau tetap hidup beriman teguh kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit apapun sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka tidak aku perintah, keluar! Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sedang mengalami beban berat, datang kepada Tuhan. Kadang-kala karena beban kita tidak tenang, bisa terganggu, gelisah, tidak mengalami damai. Tapi saya mau katakan, teruslah datang kepada Tuhan supaya engkau, sebagaimana firman Allah katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau datang dengan kesungguhan, Tuhan bisa memberikan engkau kelegaan dan jawaban dalam setiap masalahmu. Arahkan tanganmu, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Yesus. Segala persoalan mereka Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa Tuhan engkau menikmati segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.